tuduhan Christian Friends yang maksudnya mau menghina, mau menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu karena meninggal karena racun, justru hal ini menjadikan Nabi Muhammad jelas kemuliaannya. Jelas beliau adalah pemimpin dunia, pemimpin akhirat, pemimpin hari pembalasan, pemimpin ketika akan masuk surga, dan beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tudingan daripada Christian Friends terhadap Islam, yang mana dalam salah satu bukunya ia menyebutkan bahwa kematian Nabi Muhammad SAW membuktikan ia nabi palsu. Pernyataan ini ia angkat karena wafatnya Nabi SAW disebutkannya meninggal karena racun, yaitu racun yang pernah beliau makan dari kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita setelah perang Khaybar. Namun jika kita dalami, justru tuduhan Christian Friends yang maksudnya mau menghina, mau menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu karena meninggal karena racun, justru hal ini menjadikan Nabi Muhammad jelas kemuliaannya. Jelas beliau adalah pemimpin dunia, pemimpin akhirat, pemimpin hari pembalasan, pemimpin ketika akan masuk surga, dan beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi, tuduhan yang dilakukan oleh Christian Friends justru itu adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat beberapa daripada tuduhan yang dilakukan oleh Christian Friends, bahwa dalam bukunya ini, dalam subjudulnya yang menyebutkan kematian Nabi Muhammad membuktikan ia nabi palsu, dia mengambil ayat dari surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47-nya. Jadi untuk membuka ceritanya ini dia ambil ayat, lalu dia ambil kutip hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW diracun oleh seorang wanita yang memberinya hadiah seekor kambing yang di paha depannya itu sudah dilumuri racun, karena memang kesukaan Nabi SAW adalah daging kambing paha bagian depannya. Dan di si CP ini menggunakan ayat tersebut sebagai bahwa Nabi SAW
mati dengan dipotong pembuluh jantungnya, yaitu di ayat ke-46-nya. Di sini kita hanya membahas bahwa bagaimana Christian Prince dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana dalam video dan tulisan sebelumnya, ia menjadikan Al-Quran hanya sebagai pembenar daripada pendapatnya, dan ayat yang tidak ia pakai ia hina. Jadi sungguh kontras, sungguh aneh. Ada orang tidak yakin dengan Al-Quran, tapi ia pakai Al-Quran untuk membenarkan yang ada padanya, pendapat padanya. Jadi kalau sesuai dengan pendapatnya ia pakai, padahal ia tidak meyakininya. Dan ia sebut juga Al-Quran itu adalah kebohongan. Ia sebut juga Al-Quran itu adalah ciptaan, buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ia digunakan ayat Al-Quran untuk menuduh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hal ini juga ia menyebut bahwa kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia sebut sebagai azab, di mana dalam surat Al-Aqah ayat 69 ini. Ini artinya apa? Ya suka-sukanya aja dia. Mana yang ia suka pakai, mana yang enggak ya tinggalkan. Ataupun ia hina. Ya ini tipikal orang-orang kafir. Sama juga orang-orang munafik. Jadi nggak aneh memang tipikal seperti ini. Dan dalam video sebelumnya udah kita sebut juga, tipikal tafsiran dia ini ya tipikal paranoid, tipikal tafsir hantu. Jadi saking takutnya dengan hantu, apapun yang ia tengok, apapun yang ia lihat seakan-akan seperti hantu jadinya. Itulah namanya paranoid hantu. Jadi malam dia berjalan, dia tengok pohon pisang bergoyang-goyang daunnya itu, tengoknya pikirnya hantu. Ditengoknya ada daun-daunan bergoyang, baju bergantung, pikirnya hantu. Ada suara kata-kata di belakangnya, ya pikir hantu mengikutinya. Itulah tafsir hantu, tafsir paranoid. Dan selanjutnya, kenapa kita sebut ini nanti akan memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia menyebutkan bahwa kenapa Nabi mati diracun? Apakah Nabi tidak ditolong Allah? Sebagaimana Nabi Isa ditolong dari salib. Ini salah satu daripada tuduhan dia. Kalau benar Nabi Muhammad adalah Nabi, maka ia tidak akan mati diracun. Mati terhina pikirnya. Jadi dia beranggap bahwa mati yang diracun seperti ini dianggap hina. Dan ketika Nabi tidak ditolong, itu bukan Nabi. Padahal kalau kita lihat silsilah banyak Nabi yang juga dibunuh. Jadi ya semua manusia memang udah ada takdirnya masing-masing. Dan apakah Nabi itu bukan manusia? Dan bahkan karena memang manusia, tentu ada yang hidup, ada kematian, ada kehidupan, ada kematian. Masalah matinya bagaimana? Itu Allah yang tentukan. Di mana matinya? Allah yang tentukan. Bahkan para nabi itu sendiri banyak yang dibunuh oleh orang-orang kaumnya yang mendustakan mereka. Salah satunya adalah satu kaum Yahudi. Kaum yang disebutkan selalu mendustakan dan membunuh daripada para nabinya. Di surat Al-Baqarah disebutkan itu. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan ta'tulun. Apakah setiap datang seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri? Maka beberapa di antara mereka kamu dustakan,
sebagian mereka kamu bunuh. Ini di surat Al-Baqarah ayat 87. Apakah dengan ini juga Christian Friends dan orang-orang yang membenci Islam mau bilang Allah tidak menolong nabinya? Lalu apakah jika para rasul, para nabi itu dari malaikat, orang-orang kafir mau beriman? Belum tentu. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu abasallahu basyaran rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus manusia sebagai rasul? Surat Al-Isra ayat 94. Ini termasuk penghalang mereka untuk mendapatkan hidayah, untuk beriman kepada Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tatkala ada petunjuk, mereka beranggapan kenapa manusia yang jadi rasul? Dan parahnya juga ini yang terjadi di zaman jahiliyah, orang-orang Arab. Kenapa bukan pada kami? Bukan di antara kami para bangsawan yang menjadi rasul? Kenapa Nabi Muhammad SAW yang menjadi rasul? Ini tudingan-tudingan mereka. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat bahwa benarkah Nabi Muhammad SAW meninggal murni karena racun? Christian Frisch dalam bukunya menyebutkan hadis yang menyebutkan bahwa dari riwayatnya Anas bin Malik, ada seorang wanita Yahudi yang datang menemui Nabi SAW dengan membawa seekor kambing yang telah diracun, lalu beliau makannya. Kemudian wanita itu diringkus dengan bukti daging itu telah dikatakan, tidakkah sebaiknya kita bunuh saja? Beliau menjawab, jangan. Sejak itu aku senantiasa melihat bekas racun tersebut pada anak lidah Rasulullah SAW. Dari hadis ini Christian Friend mengambil bahwa wanita itu tidak dibunuh karena Nabi berharap mendapatkan tangkal racun darinya. Dari riwayat ini memang benar wanita itu tidak dibunuh pada saat itu. Namun pada selanjutnya wanita itu dibunuh karena sebagai kisos, karena ada sahabat yang meninggal karena juga memakan daripada kambing yang ia lumuri racun tersebut. Ini disebutkan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 3912. Ini disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah. Dia menyebutkan bahwa di hadis ini disebutkan bahwa Bishr ibnu al-Bara bin Ma'rur al-Ansyari akhirnya meninggal dunia. Sehingga Nabi SAW mengutus utusan kepada wanita Yahudi itu dan bertanya apa yang mendorong ia melakukannya. Wanita itu berkata, jika engkau hanya seorang raja, maka dengan begitu aku telah mengistirahatkan manusia darimu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan wanita itu dibunuh, maka ia pun dibunuh. Dan ini yang disebutkan kenapa pada saat itu wanita itu dibunuh, tidak dibunuh ketika awal. Namun setelah berikutnya karena ada sahabat yang meninggal, maka ia dibunuh sebagai kisos. Dan hingga akhir hayat beliau, Nabi SAW masih merasakan racun di bibir beliau itu. Jadi rasa racun ataupun sakit racun itu masih beliau rasakan hingga menjelang kematian beliau.
Namun pertanyaannya, benarkah beliau meninggal atau wafat karena murni racun atau karena memang sudah takdir beliau? Kenapa? Karena jarak antara perang Khaybar dengan meninggalnya beliau itu jauh, 4 tahun. Dan beliau tidak ada sakit berkepanjangan di antara waktu tersebut. Jadi jarak wafat beliau itu, perang Khaybar itu diperkirakan sekitar bulan Muharram tahun 7 Hijriah atau sekitar tahun 628 Masehi. Sedangkan Nabi SAW itu meninggal atau wafat di Rabiul Awal 11 Hijriah atau 632 Masehi. Artinya ada jarak waktu 4 tahun. 4 tahun. Jadi pertanyaan, benarkah beliau murni karena racun atau memang sudah takdir beliau meninggal di umur 63 tahun? Allahu a'lam. Karena kita ketahui banyak tanda menjelang beliau wafat. Seperti di Haji Wada, seperti bagaimana kurban beliau berkurban dengan 100 ekor kambing, lalu beliau menyembelihnya sendiri sebanyak 63 ekor, lalu diteruskan oleh sahabat beliau, menantu beliau, sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 63 ekor ini seperti menggambarkan bahwa itulah umur beliau. Dan memang ketika akhir hayatnya beliau masih merasakan racun daripada kambing itu. Ini disebutkan juga dari hadis dari Abu Daud juga disebutkan bahwa Nabi SAW masih merasakan sakit daripada racun tersebut. Dan bisa kita bayangkan bagaimana yang beliau rasakan daripada efek racun itu. Karena kita ketahui bahwa sakit Nabi SAW itu 2 kali daripada sakitnya kita orang biasa. Jadi Nabi itu ketika sakitnya itu 2 kali lipat daripada manusia umumnya. Ini juga ada disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5216. Dari hal ini tentu kita sebagai orang beriman, sebagai muslim, sebagai mukmin, tentu meyakini bahwa memang takdir beliau meninggal di umur 63 tahun. Sebagaimana 63 tahun itu adalah umurnya manusia. Rata-rata manusia umat akhir zaman, umat beliau 60 sampai 70 tahun. Sama juga beliau, sama dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu juga sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga meninggal di umur 63 tahun. Dan dalam wafatnya, meskipun beliau merasakan racun yang masih membekas, tentu ini azal disertai dengan racun yang masih membekas. Maka dengan ini juga Nabi SAW maka akan wafat sebagai syahid. Sebagai syahid. Catatan ini besar. Apa hikmah daripada Nabi SAW wafat dengan racun dan syahid? Dengan wafatnya Nabi SAW dengan racun dan syahid, maka ini mengantarkan beliau sebagai pemimpin akhirat sebenarnya, pemimpin umat di hari kiamat, pemimpin manusia ketika menyeberangi sirat, pemimpin manusia ketika memasuki surga. Orang yang pertama masuk surga, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di
surga. Di buku Jejak Perjalanan Akhirat ini kita udah sebutkan juga bahwa di akhirat surga itu ada 100 derajat, yang tiap derajatnya itu setinggi langit dan bumi, beda setiap derajatnya. Dan Nabi SAW di derajat paling tinggi. Dan untuk derajat yang paling tinggi itu ada disebutkan di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman sebaik-baiknya teman. Jadi 4 ini tadi. Dan ini 4 jalur menuju surga yang paling tinggi. Nabi sebagai Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, pas masuk yang pertama. Nabi termasuk orang soleh, jelas beliau Nabi, orang yang paling soleh di antara makhluk, di antara hamba. Beliau Nabi, tapi beliau sholat malamnya sampai kakinya bengkak-bengkak, saking lama dan khusyuknya. Karena beliau termasuk hamba yang ingin selalu bersyukur. Ini soleh. Siddiq, ya jelas beliau siddiq. Beliau orang yang benar, orang yang berilmu. Dan beliau syahid. Ini jawabannya. Jadi tidak ada alasan bahwa beliau dari keempat-empatnya masuk, dan beliau menjadi orang yang tertinggi di antara keempat ini. Dan keempat ini memang jalur menuju puncak, dan keempat-empatnya beliau jalani, beliau punyai semua kelar itu. Jadi sah beliau menjadi orang yang terhormat, paling tinggi derajatnya, paling terpuji tempatnya. Ini hikmahnya. Jadi maksud hati daripada orang-orang yang membenci Islam seperti Christian Friend menyebut bahwa kematian Nabi SAW karena racun itu adalah sebagai wujud untuk penghinaan, wujud untuk bagaimana orang-orang tidak percaya dengan Islam. Tapi justru hal ini menjadikan hikmah kepada kita bahwa itu adalah jalan Nabi SAW untuk syahid, untuk menjadi tegas sebagai manusia paling mulia di hari akhirat, orang yang paling terpuji di akhirat, orang yang paling tinggi derajatnya di surga nanti. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Karena semakin dekat kita dengan beliau, maka kita termasuk orang yang terpuji juga. Semakin tinggi derajat kita juga, karena kita semakin dekat dengan beliau. Salah satunya berselawat kepadanya. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak berselawat denganku. Dan Nabi juga disebutkan dalam hadis lain juga, orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mari, dari 4 jalur ini, ambil mana jalur yang bisa kita ambil. Kalau untuk jalur semua tentu kita nggak bisa, karena jalurnya jalur Nabi, jalur para siddiqin, jalur orang syahid, jalur orang soleh. Dan Nabi SAW menyebut kita nggak akan mampu. Ya memang nggak ada yang mampu lagi, karena kita bukan Nabi.
Dan kita juga tentu memiliki keterbatasan. Bisa kita dengan ilmu kita, dengan kebenaran kita, dengan menegakkan kebenaran kita, silahkan melalui jalur siddiqin. Dengan perang, dengan bersyahid, ya silahkan. Banyak orang bisa menempuh jalur dengan syahid. Orang yang sakit perut, itu juga syahid. Orang yang mati tenggelam, itu juga syahid. Itu jalan menuju ke tempat yang terbaik. Dan yang keempat itu orang-orang soleh. Silahkan melalui ibadah. Yang mana pilihan kita? Silahkan. Kita tidak bisa menentukan di mana kita meninggal, seperti apa kita meninggal. Tapi kita bisa berusaha menjadi seperti apa kita nanti akan meninggal. Seperti apa kita akan akhirnya. Berharap kita, berdoa kita kepada Allah, semoga kita dimuliakan, istiqomah di jalannya, di jalan yang lurus, bersama dengan para nabi dan orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa di akhirat. Mungkin ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.